Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, terutama pembahasan yang menyangkut dalam dunia ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu sistem informasi bisnis. Kita tahu bahwa sistem informasi bisnis ini merupakan sesuatu yang teramat krusial bagi sebuah perusahaan utamanya. Jika perusahaan tersebut ingin tetap eksis dalam peta persaingan bisnis yang semakin hari semakin tajam tingkat kompetisinya. Sistem informasi bisnis merupakan suatu kumpulan teknologi informasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan informasi bisnis. Nah, apabila suatu perusahaan telah menerapkan suatu sistem informasi bisnis ini, maka perusahaan tersebut tentu akan dapat mengambil banyak manfaat demi kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Manfaat yang pertama dari diadakannya sebuah sistem informasi bisnis ini bagi perusahaan itu adalah bahwa dengan sistem informasi bisnis akan memudahkan administrasi bisnis. Kita sebagai pelaku usaha, sebagai bagian dari entitas bisnis, tidak perlu lagi melakukan proses administratif secara manual. Kegiatan-kegiatan administratif perusahaan akan diproses secara sistematis, optimal, efektif, dan juga efisien. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya sistem informasi bisnis adalah dalam rangka memudahkan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan, utamanya para pimpinan perusahaan. Nah, dengan adanya sistem informasi bisnis ini, maka manajemen akan lebih dimudahkan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis terkait dengan proses bisnis. Misalnya saja proses produksi sampai pada proses-proses penjualan. Ini adalah manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat dari adanya sistem informasi bisnis itu adalah bahwa perusahaan akan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan para kompetitornya, utamanya lagi yang belum memiliki sistem informasi bisnis. Nah, dengan adanya sistem informasi bisnis yang andal, maka value ataupun nilai dari perusahaan tentu akan meningkat di antara banyaknya pemain yang terjun di dalam suatu
pasar. Ini adalah manfaat ketiga. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu bahwa perusahaan akan memiliki kemampuan yang amat tinggi dalam hal penyimpanan data bisnis. Kita tahu bahwa informasi bisnis itu merupakan aset yang teramat penting bagi perusahaan. Oleh karenanya, menjadi sangat-sangat krusial untuk menyimpan dan juga menjaga data-data bisnis dengan aman. Itulah beberapa manfaat dari diterapkannya sistem informasi bisnis. Selanjutnya, kita juga perlu sekali untuk mengenal beberapa jenis dari sistem informasi bisnis ini. Ada banyak jenis sistem informasi bisnis ini yang bisa diaplikasikan oleh perusahaan. Yang pertama, itu adalah aplikasi surat, di mana aplikasi surat ini merupakan suatu aplikasi pengelolaan persuratan dan membantu administrasi bisnis di dalam suatu perusahaan. Ini adalah yang pertama, aplikasi surat. Kemudian yang kedua, itu ada aplikasi approval atau persetujuan dokumen. Yang mana aplikasi approval ini atau biasanya itu lebih memiliki fitur tanda tangan yang dilengkapi dengan QR code, yang mana ini sangat memudahkan proses disposisi dan persetujuan tanpa khawatir adanya pihak-pihak yang kemungkinan besar bertindak tidak sebagaimana mestinya. Misalnya saja memalsu tanda tangan. Nah, ini adalah jenis yang kedua, aplikasi approval. Kemudian yang ketiga, itu ada aplikasi yang namanya aplikasi manajemen dokumen, di mana aplikasi manajemen dokumen ini digunakan untuk mengelola secara otomatis dan mengontrol akses terhadap aktivitas dokumen. Aplikasi manajemen ini, dan utamanya manajemen dokumen, juga menyimpan histori revisi. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu ada sistem sumber daya manusia, yang mana sistem sumber daya manusia ini bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan di perusahaan. Sistem ini biasa digunakan oleh bagian Human Resource Development atau HRD. Kemudian yang kelima, itu ada sistem keuangan dan akuntansi. Sistem keuangan dan akuntansi ini digunakan untuk mengelola pencatatan keuangan perusahaan. Sistem ini atau sistem keuangan dan akuntansi ini mampu untuk mencatat berbagai transaksi, utamanya transaksi penjualan, kemudian ada transaksi pembelian, ada investasi,
ada penyediaan berbagai alat untuk perusahaan, sampai pada penggajian karyawan. Nah, selanjutnya masih ada lagi yang keenam, yaitu sistem manufaktur dan produksi. Sistem manufaktur dan produksi itu bertanggung jawab dalam memproduksi barang ataupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Hal-hal yang diatur di dalam sistem manufaktur dan produksi ini diantaranya adalah tentang perencanaan produksi. Kemudian ada pengukuran bahan baku yang akan digunakan. Ada pula tentang penyimpanan bahan produksi. Kemudian ada pula proses produksi sampai pada pengecekan kualitas produksi. Itu yang keenam. Kemudian jenis yang ketujuh, yaitu ada yang namanya sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan dan pemasaran ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua data penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sistem ini juga bertugas untuk menyimpan berbagai data tentang penjualan, kemudian data tentang promosi, dan juga data-data yang berkaitan dengan pelanggan. Itulah beberapa jenis dari sistem informasi bisnis. Nah, di dalam sistem informasi bisnis ini ada beberapa unsur atau elemen yang teramat vital di dalamnya, yaitu bahwa di dalam sistem informasi bisnis itu ada yang namanya teknologi. Teknologi ini sangatlah berperan dalam sistem informasi bisnis. Misalnya saja dalam hal penggunaan komputer untuk memproses berbagai informasi bisnis pada yang disebut dengan software maupun hardware. Ini adalah komponen yang pertama, teknologi. Kemudian yang kedua, komponennya adalah manajemen, di mana sistem ini akan lebih memudahkan manajemen perusahaan dalam melaksanakan, dalam mengorganisasikan proses bisnis. Mulai dari merencanakan produksi, kemudian melakukan proses produksi, kemudian melakukan perencanaan ataupun juga pemasaran hasil produksi, yang kemudian juga ada menjalin hubungan baik dengan vendor ataupun konsumen, sampai pada unsur-unsur penjaminan kualitas produk yang dihasilkan. Ini adalah komponen kedua, manajemen. Kemudian komponen yang ketiga yaitu aplikasi, yang mana sistem ini dapat hadir dalam bentuk aplikasi, seperti misalnya aplikasi Red ERP, yang mana aplikasi ini dapat mengelola
bisnis perusahaan agar lebih optimal. Kemudian yang keempat, itu ada komponen yang namanya komponen pengembangan, yang mana sistem informasi ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan penggunaan teknologi demi memajukan perusahaan dan para karyawan yang bernaung di bawah perusahaan tersebut. Itu adalah 4 komponen dari suatu sistem informasi bisnis. Selanjutnya, di dalam suatu sistem informasi bisnis ini pula juga ada beberapa sumber daya yang sangat mendukung terselenggaranya sistem informasi bisnis ini secara optimal. Sumber daya tersebut itu adalah yang pertama, tentu saja adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini memegang peranan yang teramat vital karena sumber daya manusia ini menjadi pengakses informasi untuk pelanggan. Kemudian juga manajerial serta operator perusahaan. Nah, semuanya akan sangat bergantung kepada sumber daya manusia. Kemudian sumber daya yang kedua yaitu jaringan. Yang mana fungsi dari jaringan ini adalah untuk menghubungkan komunikasi antar user sebagai upaya pertukaran data secara cepat sekaligus tepat. Ini adalah sumber daya kedua. Kemudian sumber daya yang ketiga yaitu hardware, di mana perangkat keras ini berperan sebagai media untuk berjalannya proses sistem ini. Misalnya saja, penggunaan komputer, kemudian ada keyboard, kemudian ada disk, sampai kepada router. Ini adalah contoh-contoh pemanfaatan hardware. Kemudian yang keempat, itu ada sumber daya data perusahaan itu sendiri, di mana data-data perusahaan ini mencakup beberapa hal, utamanya tentang keuangan, tentang catatan produk, tentang pelanggan, tentang karyawan, dan sebagainya. Ini adalah sumber daya keempat, data perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada sumber daya. Kalau tadi ada hardware, yang kelima ini adalah software, di mana perangkat lunak itu menjadi suatu program aplikasi untuk mendukung pengolahan data-data perusahaan. Nah, itu tadi beberapa sumber daya yang teramat vital di dalam pengoperasian suatu sistem informasi bisnis. Dan di dalam sistem informasi bisnis ini ada pula yang namanya aturan dasar. Di mana aturan dasar itu yang pertama itu adalah dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Dengan adanya dukungan dari proses dan operasi bisnis yang sedang berlangsung, maka akan dapat melihat bahwa perusahaan itu baik atau buruk, serta juga dapat melihat bagaimana kinerja karyawan, apakah produktif, apakah kurang produktif. Ini adalah aturan dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dukungan dari suatu sistem yang disebut dengan strategi persaingan.
Nah, di dalam bisnis yang namanya persaingan itu pastilah muncul di antara berbagai perusahaan, utamanya dalam bidang yang sama. Sehingga yang namanya perusahaan harus dapat mensiasati dari persaingan tersebut dengan merencanakan strategi yang dapat mengungguli dari strategi para kompetitor. Dan yang ketiga adalah dukungan terhadap pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oleh karenanya itu, penting sekali untuk mendengarkan opini dari semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang sistem informasi bisnis. Mudah-mudahan lebih memperluas wawasan kita tentang bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.